Oke guys, kembali lagi bersama kami di Agung Tata Mandiri Championship. Yang mana kita masih di round yang sama, yaitu di round ke-8. Akan tetapi, pada malam hari ini kita akan menyaksikan kelas yang berbeda, yaitu kelas selanjutnya di kelas M2, yaitu kelas M1. Masih bersama saya Bro dan ada rekan saya Om Ariel, dan di belakang layar ada Om Fernando Lee selaku race direction dan cam director, dan juga seorang operator pada malam hari ini. So, sebelum kita akan menyaksikan kelas M1 PlayStation terlebih dahulu, kami berterima kasih banyak kepada sponsor utama kita, yaitu ada Agung Tata Mandiri itu sendiri, dan juga ada media partner kita, yaitu MGPI dan juga Indo Motor Racing. Sesaat lagi kita akan menyaksikan kelas M1 PlayStation. Akan tetapi, mari kita lihat terlebih dahulu rider line up di M1 PlayStation pada malam hari ini. Dan itu dia rider lineup kita di kelas M1 PlayStation, yang hari ini saat lagi akan membalap di kelas sprint atau ini menjadi pembuka ya untuk kelas M1 PlayStation. Dimana sebelumnya bisa kita lihat dulu untuk perolehan poin sementara yang sejauh ini masih dipimpin oleh Miki Raiko dari RDST Sport dengan 236 poin di posisi terdepan. Ada RS Kevin mengikuti di posisi kedua dengan 167 poin dan hanya terpaut 7 poin saja. Di posisi ketiga ada Raung dengan 160 poin. Rajulan Syah menempati posisi keempat, disusul Bima Suryatama dan juga Fadli Ramadan dari KTM di posisi 5 dan juga posisi ke-6. Kompet 55 untuk posisi ke-7, dan kita lihat di posisi 8 dan juga 9 ada Gekins dan juga Zidan Agustian yang sejauh ini nampaknya cukup kesulitan untuk bisa ada di beberapa balapan ya. Kita akan lihat saja hari ini, nampaknya juga kayaknya Gekins akan absen dari balapan kalau saya lihat tadi dari absensi yang diisi. Tapi sebelum itu kita lihat juga untuk starting grid malam hari ini, Miki Raiko, RS Gavin dan juga Fadli Ramadan akan melengkapi row terdepan, di mana fast lap dari Miki Raiko di qualifying tadi adalah 1 menit 24,3 detik, yang dimana jaraknya cukup jauh ya ke posisi 2, posisi 3 itu di sekitar 0,3 detik. Di posisi 4 sampai 6 ada Rajulan Syah, Raung dan juga Kompet 55 mengisi row kedua. Dan nampaknya hari ini untuk di kelas M1 PlayStation hanya ada 6 rider yang akan membalap. Kita lihat saja apakah ada 6 atau 5. Tapi hanya ada 2 grid yang terisi di malam hari ini untuk sprint di M1 PlayStation. Dan seperti biasa untuk pemilihan ban yang terlaporkan cuacanya ini agak sedikit berawan, mungkin tetap akan menggunakan slick tire. Tapi tentunya dengan kondisi sprint yang tidak ada tire yang habis, ini pasti akan menggunakan kompon yang lebih lunak lagi. Iya, sebenarnya, dan tentu saja kita sudah akan bersedia untuk menyaksikan kelas M1 PlayStation di round ke-8 Phillip Island, Australia di Agung Tata Mandiri Championship 2023. Ini kalian bisa lihat Miki Raiko akan memulai balapan dari pole position atau posisi pertama di starting grid pada malam hari ini. The light is on, sebentar lagi race kita akan masih mulai, and the light is out, is on the way. Good start dari seorang Miki Raiko, also lebih wheel yang dilakukan seorang Miki Raiko, tapi langsung tetap memimpinnya dalam balapan disusul oleh Ross Kevin going for the third one, Dohan corner yang dimana kalian bisa lihat Miki masih bisa mempertahankan posisinya. Sementara itu di belakang sana ada persediaan antara Rajulan dan juga Ross Kevin, dan langsung sedikit kontak sedikit ada KTM yang melebar, dan benar saja seorang Aprilia nampaknya, yaitu seorang Raung yang harus run off begitu saja di turn kedua, membuat dirinya
harus lagi-lagi mendapatkan bad luck pada malam hari. Dan sementara kita melihat battle for the second position dari Rai Julianza dan juga seorang Ross Kevin ada turn for Miller corner. Side by side they come antara Grace ini dan juga Resola, dan here we go dari kontak di turn ke-6 di sini membuat Rai Julianza terjatuh. Sayang sekali nampaknya efek dari kontak tersebut membuat sebuah dampak negatif untuk Rai Julianza, membuat diri terjatuh setelah kontak dengan Ross Kevin. Disaster bagi Rai dan juga Raul yang harus terjatuh di lap awal. Raul yang harus terjatuh kembali lagi turn kedua menjadi titik dimakannya korban untuk balapan demi balapan hingga sekarang ke M1 PlayStation, dan juga Rai Juliansyah yang harus terjatuh akibat kontaknya dengan RS Kevin barusan di turn keempat yang sangat-sangat berbahaya sekali. Mungkin tadi di 4 memasuki turn kelima yang ya mungkin sudah tidak bisa dihindarkan bagi Rai Juliansyah harus terjatuh, sementara ini ada di posisi kelima berusaha mengejar Raung yang terpaut 0,7 detik. Sementara itu kita on cam bersama Miki Raiko still on the lead dengan 1 kali track limit warning yang kita lihat tadi. Entah Raul mungkin terlalu late di entry turn keempat sehingga ya harus melebar dan ya akhirnya mendapatkan track limit warning di exit turn keempat. RS Kevin kita lihat di posisi kedua masuk ke turn pertama, dan replaynya mungkin bisa kita lihat ini adalah kejadian antara Rai Juliansyah dan juga RS Kevin exit turn 4 masuk ke turn 5 and 6 yang nampaknya kontak diawali dengan masuknya kembali RS Kevin yang sedang berusaha mendefense inner line-nya, tapi ya Rai Juliansyah juga mungkin tadi sempat berusaha untuk bisa defense dari outside, tapi ya tidak bisa terhindarkan lagi adanya kontak dengan RS Kevin. Ya sebenarnya sekali. Sementara ini Ross Kevin tidak memiliki musuh baru dikarenakan jatuhnya Rai Juliansyah di lap sebelum membuat seorang Ross Kevin nampaknya bisa aman di second position. Kita tidak tahu itu adalah sebuah race incident atau sebuah penalti untuk Ross Kevin, tapi kita akan lihat saja ke depannya di mana Race Direction masih memproses tentunya untuk kasus insiden tersebut still under investigation. Sementara ini kita akan melihat seorang Raung yang tadi sempat terjatuh di awal mula balapan di turn kedua di Southern Loop yang membuat Raung harus kembali memulai balapan dari posisi terakhir, dan sekarang kalian bisa lihat Raung sedang dibuntuti dari seorang Rai Juliansyah yang mana tentu saja ini akan banyak peluang untuk mereka semua mendapatkan podium pada malam hari dikarenakan hanya 5 rider saja yang akan membalap pada round 8 Agung Tata Mandiri Championship di round ke-8 ini di Agung Tata Mandiri Championship di kelas M1 PC. Yang mereka bisa lihat kita on board bersama Rai Juliansyah on the final corner going for Garden Straight or the main straight di Phillip Island. Akankah di sini Rai Juliansyah bisa memanfaatkan power dari Desmos Edici yang ia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Raung dengan RSGP-nya going for the third one on Dohan corner, yang dimana mereka berdua sangat-sangat laten untuk memasuki tikungan. Tapi here we go on the Southern Loop atau tikungan kedua yang dimana di round sebelumnya di kelas sebelumnya tikungan tersebut benar-benar banyak memakan korban. Stolen back duel. Kita lihat Aprilia melawan Ducati di posisi 4 dan juga posisi kelima. Closing up bagi Rai Juliansyah, ada momentum untuk bisa melakukan overtake di turn keempat yang bisa dibilang cukup berbahaya, tapi ini dia Rai Juliansyah up from the outside. Ada kembali lagi Raung yang bisa melakukan defense, tapi ada kembali lagi switchback bagi Rai Juliansyah dengan sangat luar biasa. Manis sekali overtake yang bisa diambil alih ke posisi keempat untuk Rai Juliansyah, sementara ini menggeser Raung turun ke posisi terakhir. Lagi-lagi harus kehilangan pace-nya bagi Raung, dan kita lihat replay kembali kontak antara Kevin dan juga Rai Juliansyah di exit 4 menuju turn 5 dan juga turn ke-6 yang dimana nampaknya terjadi di turn 6 atau di Siberia corner yang ini hairpin juga dan agak sedikit menanjak. Kita lihat mungkin di sini Kevin emang sedang ada di line-nya, dan kita tahu kalau di MotoGP 23 ini kalau kita ngegas sedikit motornya bisa langsung tegak, dan kayaknya jadi gak Kevin sekarang sehingga tidak mau harus terkena Rai Juliansyah, dan Rai pun yang sedang rebah-rebahnya motornya harus terkena kontak juga mau tidak mau terjatuh. Betul sekali. Sementara itu sang rekan setim dari Rai Juliansyah itu Miki Raiko, yang dimana Miki masih memimpin jana balapan still unbeatable, tidak tersentuh sama rider manapun sama sekali, yang dimana juga gap antara dirinya dengan rival di belakangnya Ross Kevin terpaut 1,5 detik, almost 1,6 detik, yang mana Ross Kevin dapat sedang dalam posisi yang cukup aman. Akan tadi dapat terlihat di belakangnya ada seorang 1 KTM dengan gap 1,5 poin, yaitu Fadli Ramadan. Akankah pada malam hari ini Fadli akan bisa mendapatkan podium, dan dimana nampaknya Fadli sudah mulai mencium aroma tersebut untuk mendapatkan podium di sprint race pada malam hari. Tapi kita lihat saja masih ada 3 lap tersisa untuk race sprint race di round ke-8 Phillip Island Agung Tata Mandiri, yang dimana kita bersama Ross Kevin, yang dimana Ross Kevin still on the focus to get the second podium atau di posisi kedua, yang nampaknya juga kita lihat saja kan Ross Kevin juga akan gain more gap for closing dengan Miki Raiko, ataupun dia memang try to play safe dan memiliki untuk wise choice untuk mengamankan posisi kedua, dan tentu saja mengamankan untuk poin klasemen tentu ya, going for the 10 core atau tikungan ke-10 yang dimana juga terlihat di
downhill tadi seorang Ray Julian sudah mulai terpampang kamera, akan tetapi gap terpaut 3 detik dengan seorang Fadli Ramadan. Posisi yang sangat positif tentunya bagi Fadli Ramadan sejauh ini di P3. Kita lihat ke track sebelumnya atau di round ke-7 kemarin, di mana di sprintnya dia harus DNF dan juga di don't start lebih tepatnya, dan pada akhirnya pun di race-nya tidak menghasilkan finish yang cukup oke, masih ada di luar podium, tapi nampaknya sekarang ada harapan untuk setidaknya bisa naik kembali ke posisi ketiga atau di podium. Kita lihat saja apakah ia bisa close up ke RS Kevin yang nampaknya cukup kesulitan untuk bisa mengejar pace dari Miki Raikkonen di depannya. Sejauh ini gapnya masih stabil 1,7, 1,6, dan kita akan lihat saja di 2,5 lap terakhir ini apakah Fadli Ramadan bisa memperdekat lagi jaraknya di 1,5 detik. Ini mungkin dalam beberapa lap yang akan datang bisa-bisa saja, tapi juga ada kemungkinan waktunya kurang untuk bisa closing up ke posisi kedua dengan RS Gavin. Yang mungkin saja terjadi battle adalah di posisi 4 dan juga 5 bagi Rajulan dan juga Raung yang kayaknya sekarang sudah kembali menjauh lagi. Raung mungkin melakukan mistake kembali sehingga harus kembali menjauh di posisi kelima. Yes, nampaknya another bad luck race untuk seorang Raung yang tidak bisa mendapatkan hasil yang cukup optimal pada malam hari ini. Sementara itu rivalnya yang biasa sering kita lihat itu bertandem dengan Miki Raikkonen di awal pembukaan round di Agung Tata Mandiri Championship, tapi nampaknya pada malam hari ini dan bahkan di round-round beberapa round sebelumnya akhir-akhir ini performa Raung sedang tidak dalam kondisi yang optimal. Yang biasanya kita melihat di round terdepan Raung juga ingin mengobrak-abrik round terdepan, akan tadi nampaknya trouble yang sering terjadi pada Raung membuat dirinya kali ini pun sedang berada di posisi terakhir, di posisi 5 tepat belakang rekan tim dari seorang Miki Raikkonen yaitu Raya Juliansyah. Sementara ini Ross Kevin dan Fadli Ramadan still on the safe position. Begitu pula Raya Juliansyah nampaknya mulai ada peningkatan pace untuk mendekatkan diri kepada Fadli Ramadan. Kita akan lihat saya dalam 1 lap tersisa sebelum kita masuk ke final lap, akankah Raya Juliansyah berhasil untuk mendekatkan dalam waktu yang sangat singkat tersebut, dan little bit wide di Southern Loop again and again. Yang nampaknya memang Southern Loop memang benar-benar tikungan yang sangat krusial sekali untuk semua para rider untuk melewati titik tersebut dengan posisi yang sangat high speed tentunya, dan disambung ke Casey Stoner Corner dan also Jack Miller Corner yang benar-benar memerlukan breaking sekali di sini, and also very happy. Dan kalian bisa lihat juga Ross Kevin dan juga seorang Fadli Ramadan mulai saling berdekatan. Nampaknya di sini Fadli Ramadan mulai meningkatkan pace-nya untuk mendekatkan kepada Ross Kevin. Yes, tidak hanya Fadli Ramadan tapi nampaknya Miki Raikkonen juga. Kita lihat gapnya sekarang 2,9, hampir menyentuh 3 detik, menyamai Jorge Martin tadi di main race Phillip Island di awal-awal balapan. Sekarang sudah menyentuh 27, 28. Akankah Miki Raikkonen bisa finish dengan sangat kuat 3 detik depan Kevin atau tidak? Raung sayang sekali nampaknya di P5 harus kembali terjatuh. Nampaknya turn ke-9 menjadi saksi terjatuhnya Raung untuk kedua kali. Setelah sebelumnya harus terjatuh di turn kedua, sekarang harus terjatuh di turn 9 di mungkin dengan karakteristik tikungan yang sama, flowing dan juga fast corner. Dan yang sangat sayang sekali untuk Raung, tapi berbanding terbalik kepada Miki yang sekarang gapnya sudah semakin jauh lagi, 2,9 yang mungkin hampir menyentuh 3 detik ke RS Gavin, yang dimana Kevin pun sudah mungkin tidak terlalu berharap untuk bisa mengejar posisi pertama, hanya ingin bertahan di posisi kedua dan tidak memberikan Fadli Ramadan space untuk bisa mengejar ke posisi kedua. Di final lap kita lihat sekarang on board bersama RS Gavin, akankah Miki Raikkonen mendapatkan podium pertamanya dengan angka 1 di sprint untuk pertama kalinya? Yes, kita akan lihat saja nampaknya di sini Miki Raikkonen still unbeatable, benar-benar tidak tertandingi untuk race pada malam hari. Sementara sang Iron Man kita Ross Kevin still on second position, tapi nampaknya juga di belakang ada Fadli Ramadan yang mulai mendekat, tapi tinggal beberapa tikungan sisa di mana Ross Kevin telah melewati tikungan ke-6 dan memasuki ke tikungan 7 dan 8 dan disambung 9 dan 10 dan tinggal masuk sektor terakhir untuk seorang Ross Kevin mengamankan posisi kedua. Sementara itu kita on board sama Red Bull KTM Factory Racing Rider yaitu Fadli Ramadan 56 yang nampaknya pada malam hari ini bisa mencicipi sebuah podium ketiga di sprint race pada malam hari ini di round kedua. Phillip Island turn 10 still good on the racing line dari seorang Fadli Ramadan, and here we go, all three rider going for the final corner. Miki, Ross Kevin dan juga seorang Fadli Ramadan 56 yang nampaknya pada malam hari. Sayang sekali momen terakhir Raung harus terjatuh, dan here we go, Miki Raikkonen wins the race on round 8 di Agung Tata Mandiri Championship di Phillip Island. Di Ross Kevin dan juga Fadli Ramadan yang berhasil mendapatkan podium malam kali ini. Sayang sekali Ray harus juga terjatuh ada main straight dan juga harus mendapatkan posisi keempat, dan Raung harus menutup balapan malam hari ini di posisi kelima.
Ya, solid P1 untuk Mickey Raikko yang akhirnya berhasil memecahkan kutukan sprint race-nya. Ini dia final result kita untuk sprint di Phillip Island round ke-8 Augusta Tamada Championship 2023 yang berhasil dimenangkan oleh Mickey Raikko dengan fast lap juga di 1 menit 24,5 detik. What a lap dari Mickey Raikko. RS Gavin mengisi di posisi kedua dan juga Fadli Ramadan menutup top 3 di posisi ketiga. Ada Rajulasha dan juga Raung yang pada akhirnya sangat disayangkan sekali harus cukup puas finish di posisi 4 dan juga posisi kelima. Betul sekali. Sayang sekali dari seorang Raung dan juga Ray Juliansyah tidak mendapatkan hasil yang cukup baik pada malam hari ini, terutama seorang Raung sendiri, yang dimana Raung sering berkali-kali jatuh terlihat dan juga banyak sekali trouble yang dibuat. Bahkan di awal mula balapan Raung telah membuat mistake di second corner atau di southern loop, membuat dirinya langsung kehilangan banyak posisinya. Ya, sangat sayang sekali. Tapi kembali lagi Mickey Raikko, it is an absolute win setelah mungkin di sprint dari round 1 sampai round ke-7 kemarin tidak berhasil finish di posisi terdepan. Hari ini benar-benar kutukannya mungkin berhasil dipatahkan dan sekarang finish di posisi pertama dengan sangat-sangat solid dengan fastest lap juga. Dan mungkin kita nanti akan tanya-tanya aja langsung bagaimana seorang Mickey Raikko ini bisa menghasilkan sebuah balapan dan juga race pace yang luar biasa absolut, hampir tidak tersentuh bahkan oleh RS Gavin pun yang ada di posisi kedua. Jadi ini benar-benar kemenangan yang sangat-sangat luar biasa lah bagi Mickey Raikko di sprint kali ini. Ya, benar sekali, performa yang luar biasa tadi sono Mickey Raikko, dan juga seperti Omar bilang tadi sudah pecah telur nih untuk sprint race. Ya, dimana fun fact dimana Mickey Raikko di sprint race selalu mendapatkan hasil yang dimana almost win tapi selalu membalasnya di main race. Akan tetapi pada malam hari ini nampaknya Mickey Raikko sedang top performance sekali di sprint race pada malam hari ini, bisa mendapatkan victory dan langsung menyikat semua para pembalap tanpa tersentuh sedikit pun. Good start dari awal balapan dan finish into the finish line dengan sangat luar biasa. Begitu dengan Ross Kevin yang bisa mempertahankan posisinya walaupun ada sempat terjadi clash dengan Ray Juliansyah di tikungan ke-6 di Siberia Corner, dan juga good pace dari seorang Fadli Ramadan yang bisa mempertahankan pace-nya dan yes, pada malam hari ini bisa mencicipi podium di sprint race pada malam hari ini, Bung Ariel. Betul sekali, dan ya seperti yang Boris bilang juga, ini Mickey punya start yang sangat-sangat luar biasa. Tadi kalau gue lihat start maneuvernya atau ya startingnya ini benar-benar luar biasa sekali. Tapi mungkin kita akan tanya langsung aja ke pemenangnya. Silakan Om Boris ke Park Fermi. Iya, sebenarnya kali kita sudah berada di performa di round ke-8 sprint race M1 PlayStation di Phillip Island Agung Tata Mandiri Championship. Dan tanpa banyak basa-basi, langsung saja nih kita akan berbincang-bincang dengan podium ketiga kita, yaitu ada Fadli Ramadan, Red Bull KTM Rider kita pada malam hari ini di posisi ketiga. Selamat malam Om Fadli. Selamat malam Om. Oke, congratulations Om Fadli, finally got the podium again, dapat podium lagi pada malam hari ini setelah di Mandalika. Nampaknya benar-benar banyak trouble. Gimana Om perasaannya Om bisa podium ketiga nih di sprint race kali ini? Apakah memang track ini memang track yang pas buat seorang Fadli Ramadan pada malam hari ini? Ya, thank you Om. Sebelumnya saya mau mention sedikit, ini kayaknya closest finish saya ke Mickey Raikko ya. Jadi ini satu step forward yang lumayan ya. Jadi seneng lah Om bisa podium lagi setelah bad luck lah banyak. Saya terakhir podium tuh di sprint boot India, dan fun fact saya belum dapat podium di main race. Jadi saya berharap semoga momentum ini bisa saya lanjutin lah Om, podium kayak gitu. Itu dia, nampaknya seorang Fadli sangat senang sekali, dan semoga saja besok hari di hari Minggu bisa mendapatkan hasil yang luar biasa dari Rico. Itu dia mungkin trofi dari seorang Fadli Ramadan. Dan yes, another congratulations lagi sekali lagi Fadli Ramadan. Semoga saya di besok hari di main race bisa mendapatkan podium lagi nih. Thank you Fadli. Itu dia dari Fadli Ramadan yang telah mendapatkan posisi ketiga dengan menstabilkan pace-nya tanpa buat mistake pada malam hari ini. Dan kita akan langsung saja nih kepada seorang posisi 23, yaitu ada seorang Ross Kevin. Selamat malam Om Kevin. Malam Om, malam. Oke, gimana Om Kevin pada malam hari ini race-nya yang dimana tadi sebenarnya sudah bagus sekali, udah sempat nempel Mickey Raikko, tapi sempat kedatangan tamu sama yaitu rekan timnya yaitu Ray Juliansyah, dan sempat ada sedikit insiden di turn ke-6. Bisa dijelasin dan gimana race hari ini Om Ross Kevin? Ya tadi sih startnya udah lumayan bagus ya, tepat di belakang Om Mickey tadi. Terus lap 2 apa lap 3 tadi clash sama Raijul. Dia Rai bagian luar, saya bagian dalam tadi tuh. Nah,
pas masuk tikungan tuh Rai nggak ngangkat motor. Kalau saya nggak ngangkat motor juga saya pasti crash Om. Jadi nggak ada pilihan lain lagi. Jadi kalau harus angkat motor dikit, Rai-nya langsung melebar dan crash ya. Dari situ udah agak kacau sih, agak kurang fokus lah, takut penalti bla bla bla. Jadi udah tadi sebelum race juga udah sempat latihan sama Om Miki, emang pace-nya Om Miki jauh. Jadi emang posisi 2 udah terbaik lah di race kali ini. Semoga main race bisa lebih baik lagi lah. Oke, that's it dari seorang Ross Kevin. Nampaknya di turn ke-6 dengan Ray Johnson lebih tepat, lebih ke nowhere to go, lebih tepat dari seorang Ross Kevin, yang dimana yes, that is an incident, anything can be happen. Tapi another congratulations sekali lagi Om Kevin, moga saja di main race nanti bisa mencetak target yang diinginkan Om Kevin. Thank you Om Kevin. Thank you. Itu dia dari seorang Ross Kevin yang telah mendapatkan posisi kedua dari Repsol Honda rider kita pada malam hari ini. Dan langsung saja nih kita akan beralih kepada race winner kita pada malam hari ini di sprint race M1 PlayStation di round ke-8 Agung Tata Mandiri Championship, yaitu ada Miki Raiko. Selamat malam Om Miki. Selamat malam Om Broris. Oke, gimana nih Om Miki? Akhirnya di sprint race bisa P1 nih, setelah biasanya selalu pembalasan di main race, tapi kali ini sprint race bisa P1 dan yes, good start dari awal dan good finish line di akhir. Gimana race malam hari Om Miki? Apakah memang sesuai target nih? Untuk race kali ini emang sesuai target, tapi nggak nyampe. Om Kevin bisa improve parah, soalnya kan sebelumnya kita sempat latihan ya 2 kali kalau nggak salah. Itu di race pertama saya bisa, di race kedua saya nggak bisa dekat. Ini benar-benar tengahan musim sampai akhir musim ini rider udah pada improve ya. Jadi kalau misalkan saya ngerasa udah mentok gitu, nggak bisa improve lagi karena sebelumnya udah nge-push lah buat time attack buat global, jadi udah nemu limitnya. Dan di awal season itu Om Kevin dan lain-lain kan itu baru main banget MotoGP, jadi wajar gitu kan buat kebiasaan karena fisiknya beda, dan sekarang udah terbukti semuanya pada kenceng dan ini bakalan seru sih di pertengahan sampai akhir season bakal seru. Luar biasa. Nampaknya di sini Miki sudah merasakan sebuah pressure dari para rider-rider yang sudah mulai improve. Salah satu adalah Ross Kevin. Ya, semoga saja kita akan lihat ke depannya. Kita akan lihat juga, walaupun juga seorang Miki Raiko sudah memimpin klasemen dengan poin yang sangat lumayan. Akan tetapi nampaknya di sini sudah ada dapat tantangan dari semua rider. Sudah, yes, seperti yang Miki bilang tadi, sudah mulai improving skill. Congratulations Om Miki di sprint race kali ini bisa mendapatkan race winner. Moga saya di next race bisa mendapatkan target yang lebih sesuai lagi dan sesuai dengan performanya juga tentunya. Iya, amin. Makasih Om Broris. Oke, sama-sama. Itu dia dari ketiga pemenang kita, yang mana race winner dipegang dari seorang Miki Raiko, bisa Ross Kevin, dan juga seorang Fadli Ramadan yang mendapat di posisi 3. Yes, itu dia untuk parfait kita di kelas M1 PlayStation. Dan setelah ini kita akan lihat dulu untuk perolehan poin klasemen sementara di M1 PlayStation setelah sprint race barusan. Dan gue agak sedikit ralat ya, ternyata Miki ini sebenarnya udah cukup banyak juga P1-nya di sprint sebelumnya, karena ternyata ini perolehan poinnya itu setengahnya ya dari main race, yang dimana gue tadi agak salah baca. Tapi ya emang ada beberapa race yang sayang sekali Miki ini harus ya mungkin kurang baik lah resultnya, tapi at least finally sekarang benar-benar luar biasa dan mungkin akan diteruskan ke main race. Kita lihat dulu untuk poin klasemen sementara, di mana Miki Raiko setelah sprint barusan menambah lagi poinnya jadi 248 poin di posisi teratas puncak klasemen. RS Gavin masih ada di posisi kedua dengan 176 poin. Dan ada Raung di posisi ketiga yang agak kesulitan barusan di Phillip Island dengan 165 poin. Rajul Asyah menyusul di posisi keempat, ada Bima Suryatama di posisi kelima. Podium ketiga kita ada di posisi keenam untuk sementara ini di klasemen, dan juga Combat 55, Kikin serta Zidan Agustian yang ada di posisi 7, 8 dan juga 9. Klasemen sementara untuk kelas M1 PlayStation di Agung Tata Mandiri Championship 2023 setelah sprint race barusan. Setelah ini kita akan berpindah ke kelas M1 PC yang tentunya tidak akan kalah seru daripada kelas M1 PlayStation barusan. Kita tunggu saja, mungkin akan ada lebih banyak rider yang membalap di kelas M1 PC seperti biasanya, karena ya platform yang mengizinkan seperti itu. Kita akan lihat saja, tentunya keseruannya akan berbeda, tapi ya kita akan saksikan setelah lagi. Tapi break dulu sejenak. Jadi untuk teman-teman yang sudah menyaksikan, jangan kemana-mana, kita akan kembali beberapa saat lagi.
Kembali lagi di Agung Tahta Mandiri Championship 2023 dan masih di round ke-8 setelah kita menyaksikan kelas M1 PlayStation di Sprint Race. Saat lagi kita akan menyaksikan untuk kelas M1 PC di Sprint Race juga masih di Phillip Island di salah satu sirkuit yang memiliki karakteristik fast flowing dan juga ada sedikit yang namanya track elevation. Jadi ya seperti kita udah lihat tadi ya di kelas M1 PlayStation, ini menjadi race yang cukup menantang bagi beberapa riders setelah terutama kemarin-kemarin kita ada di track yang bisa dibilang stop and go dan banyak sekali straight yang memacu kecepatan sampai top speed, tapi sekarang ini benar-benar harus bisa memanage motornya saat meliuk-liuk di tikungan dengan kecepatan yang tinggi. Dan ya masih bersama saya Ariel dan juga Brody serta Om Fernandoli di belakang layar. Kita saat lagi akan menyaksikan kelas M1 PC. Sebelum itu kami berterima kasih dulu kepada sponsor kami ada Agung Tahta Mandiri serta media partner kami ada MGPI dan juga Indo Motor Racing. Ini kita masih menunggu untuk bergabungnya para pembalap dan juga bersiapnya mereka sebelum masuk ke sprint race. Om Broris, kita tadi lihat juga ya di MotoGP di real life-nya ada Mamang Martin yang mungkin strategi bannya sukses di awal-awal memimpin 3 detik ke depan, tapi softnya harus habis sampai akhir sehingga akhirnya ya finish di posisi keempat gitu. Oke, yang mana juga bukan kok nggak salah bukan keempat, kelima bahkan di final turn itu dikena overtake tuh sama KTM tuh. Momen-momen terakhir masih sempat kena overtake. Tapi yes, setelah dari itu kita melihat kemenangan dari Johan Zarco dan malam hari ini kita juga melihat di Phillip Island juga siapakah yang akan menjadi pemenang di sprint race di kelas M1 PC. Tapi sebelum itu mari kita lihat terlebih dahulu rider line up para pembalap di kelas M1 PC pada malam hari ini. Dan ini dia, kita sudah berada di track yang dimana kita akan menyaksikan race sprint race untuk kelas M1 PC. Nah terlebih, mari kita lihat terlebih dahulu untuk starting grid dan juga klasemen after round ke-7 kemarin. Yang dimana kalian bisa lihat seorang Andy Aul masih memimpin klasemen dengan perolehan poin 206 poin, disusul oleh rekan Simi yaitu Tatigo dengan perolehan poin 165 poin. Dipo Akbar yang berada di posisi 3 dengan perolehan poin 138 poin, dan ada Aki di posisi 4, Fadlu di posisi 5, KY dan Ozi berada di posisi 6 dan 7, Nabil Ashoki dan Bagus Budiman berada di posisi 8 dan 9, dan dari Germanos yang berada di klasemen ke-10. Untuk klasemen selanjutnya itu klasemen ke-11 yang dimana tepat di sana masih ada Bro Gaming dan ada Super Fire di posisi 12. Double Pramac Ducati berada di posisi 11 dan 14 yaitu Rizky MP dan Ikam Jo, dan ada Farel Fristian 40 dan Fauzi Hati Bintoro menutup di posisi 15 dan juga 16. Itu dia untuk klasemen sementara, dan juga kita akan menyaksikan juga starting grid after qualifying yang dimana kita selenggarakan di hari yang sama sebelum kita memulai race M1 PlayStation tadi, yang dimana kalian bisa lihat dari seorang Tatigo nampaknya memimpin jalannya balapan. Oh, Andy Aul bahkan. Andi ternyata seorang Andy Aul memimpin jalan balapan yang dimana, wow,
time yang sangat luar biasa yang didapati oleh Alaor dan disusul oleh Aki 2X dan Tatigo yang ternyata berada di posisi ketiga. Di Babar menempati posisi keempat disusul oleh Ozzy dan juga Nabil Aushoki menutup di round kedua, yang mana Nabil harus start di posisi ke-6 dan Ozzy start dari posisi ke-5. Fadlur akan start dari posisi ke-7 dan Rizky MP berada di posisi ke-8, Brook di posisi ke-9, Bagus Budiman, KY dan Germanos akan start dari posisi 10, 11 dan juga 12. Itu dia untuk kelas starting grid. Yes, starting grid itu sementara, yang dimana juga nampaknya masih ada pembalap. Yes, benar saya, Adi Kamjo, Farul Christian, Superfast dan juga Fauzia Hadi Bintoro yang akan start dari row terbelakang di kelas M1 PC pada malam hari ini. Dan juga tentunya akan ada pemilihan ban tentunya, ini ada slick tire dan juga rain tire untuk ban depan dan juga ban belakang tentunya. Tapi kita lihat untuk cuaca tergolong masih kategori cukup kering, bahkan sangat kering, akan tetapi cuaca mendung, maka dari itu kita akan menyampingkan terlebih dahulu untuk rain tire. Kita akan fokus pada slick tire, mana juga kita berkaca seperti round-round sebelumnya. Begitu pula dengan real life-nya, yang dimana pakai compound keras di bagian depan akan jauh lebih kompetitif. Tapi kita lihat saja untuk para pembalap pada malam hari ini akan menggunakan double hard, atau mungkin ada yang bisa mengcosplay seperti Jorge Martin pada race sebelumnya di MotoGP race official tadi. Yes, betul sekali. Kita masih menunggu untuk bersiap ya para rider di starting grid saat lagi. Mungkin sedang fine tuning lagi untuk setupnya, dan juga mungkin ada beberapa rider yang disconnect. Jadi kita tunggu dulu saja untuk kembali masuki starting grid, yang dimana tadi gue sempat lihat kayaknya Super Fires tidak akan membalap ya di race hari ini, di sprint lebih tepatnya. Mungkin kita akan lihat nanti di main race, tapi ya kita lihat aja hari ini akan ada mungkin beberapa rider yang absen dan juga akan ada beberapa rider yang tetap start di sprint race. Seperti kita lihat tadi, Andy Aul masih start di posisi terdepan. Akankah ia melakukan strategi yang bisa dibilang cukup nihil sama seperti beberapa race sebelumnya, di mana ia memutuskan kayaknya pas kemarin banget ya, race terakhir atau waktu di Amerika, dia memang sengaja startnya di jump start dan memutuskan untuk dapatkan long lap penalty. Tapi pada akhirnya berhasil kabur dengan cukup oke di awal-awal balapan ya, meskipun dengan time penalty ia miliki, kaburnya sampai akhir race dan meninggalkan rivalnya beberapa detik di belakang. Ini benar-benar menghasilkan bisa bilang result yang sangat bagus gitu, meskipun dengan strategi yang sangat-sangat aneh, memberikan dia penalti dengan sendirinya, jump start juga. Jadi bisa dibilang, mau dibilang ilegal juga enggak, karena dia tetap dapat penalti, tapi aneh juga ya, aneh gitu buat kita yang nonton pun kayak wah ini strategi macam apa gitu, tapi berhasil. If it works then it works kalau kata orang-orang. Jadi ya kita akan lihat aja apakah dia akan start dengan manuver yang sama atau tidak. Terlepas dari itu, tadi kita lihat juga ada rivalnya di row terdepan bersamaan di posisi ketiga, itu Tatego yang mungkin akan mencoba bisa mengobrak-ngabrik juga pertempuran di posisi terdepan. Kita lihat aja nanti, akankah akan ada yang bernasib sama seperti Martin, atau mungkin ada yang bernasib sama seperti Johan Zarco tadi yang bisa tiba-tiba mendapatkan rezeki nomplok, tiba-tiba finish posisi pertama dan akhirnya backflip lagi setelah puasa dari 2016 kalau nggak salah. Yes. Luar biasa lama, dan kita menunggu beberapa tahun tersebut untuk melihat Johan Zarco akhirnya backflip lagi guys. Gila, itu benar-benar penantian dan momen sejarah juga setelah sekian lama Zarco puasa, dan juga itu menjadi mungkin kado terakhir dia dengan Pramac Ducati, yang dimana kalian tahu di tahun depan posisi Johan Zarco akan digantikan seorang Frankie Morbidelli atau Franco Morbidelli yang dari Yamaha join to the Pramac Ducati. Jadi kita tidak akan menyaksikan Zarco bersama Ducati lagi setelah Zarco setelah sekian lama bersama Ducati, tapi kali ini dia akan berpisah dan memutuskan untuk back to the Honda. Jadi kita akan lihat saja. Untuk sementara ini kontrak bersama Zarco telah bersama LCR, tapi kita tahu ke depannya akan ada perubahan kontrak atau tidak, tapi tentu saja kita akan menantikan hal tersebut, yang dimana juga ini akan menjadi tahun yang lumayan luar biasa nanti di tahun depan. Tidak cuma di MotoGP, melainkan di SBK juga banyak sekali transfer yang sangat luar biasa. Salah satu adalah sang legend kita, yaitu The Maniac, yang akan membalap kembali setelah mendapatkan hukuman, yaitu Andrea Iannone, yang akan bergabung sama Ducati di SBK, tapi bukan di MotoGP. Tapi tentu saja ini akan menjadi yang kejuaraan yang sangat menarik nanti di tahun depan di SBK maupun MotoGP, karena banyaknya transfer yang cukup unik. Salah satu di MotoGP yang cukup ikonik adalah Marquez yang go to the grass ini.
Betul sekali. Dan ya, tampaknya kita sudah akan bergabung ke starting grid. This is Phillip Island for the moment. Sudah banyak sekali rider ada di starting grid bersiap untuk memperebutkan posisi terdepan di race sprint race pada malam hari ini. Kita lihat Andy Au start di posisi terdepan dengan helm Alvaro Bautistanya. Akankah ia bisa mendapatkan lagi kemenangan di race kali ini atau mungkin akan ada tantangan dari rider lainnya? Kita lihat red lights are on and the race is on the way. Dan apakah Andy Au start yang cukup jumpy atau tidak, tapi sangat berbeda jauh dengan apa yang harus turun. Sangat-sangat jauh. KY blasting into the front. Kita lihat traffic yang sangat-sangat padat. Andy Au berhasil kabur dengan sangat luar biasa manis, meninggalkan traffic yang padat di belakangnya sampai ada crash. Rizky MP dan juga Beruk Gaming sekarang turun hingga posisi 11 dan juga posisi ke-12. What bad luck untuk kedua rider tersebut, tapi sekarang kita berpindah ke Dipo Akbar yang berpindah ke Ducati Grace ini di posisi ketiga. Bursa transfer tampaknya terjadi juga di kelas M1 PC dari Yamaha ke Ducati Grace ini. This is Dipo Akbar di posisi ketiga dan Aki yang nampaknya harus kembali berjuang lagi untuk bisa mendapatkan kembali posisi keduanya setelah tadi tercecer di lap pertama. Yes, going for the turn 6 yang mana kalian bisa lihat Nabil Ashoki sedang berusaha melawan dari seorang Jerman. Going for the turn 7 and also turn di belakang dari seorang Nabil terdapat Ozzy yang on the inside line. Apakah berhasil lewat dari seorang Nabil? Sudah sayang sekali Fadlur harus terlempar begitu saja di turn ke-8. Sayang sekali dari seorang Fadlur, tapi kalian bisa lihat side by side antara Ozzy dan juga Nabil Ashoki juga terkontak di tikungan tersebut, tapi membuat Ozzy still got the benefit, berhasil melewati dari seorang Nabil Ashoki. Tapi kita kembali ke row terdepan, apakah ada 3-way battle antara Aki, Dipo dan juga seorang Tatigo di sana. Nampaknya going for the final corner. Nampaknya di sini kalau bisa lihat Aki a little bit wide on the entry, membuat dia kehilangan speed untuk mendekatkan antara duo Desmond di depannya yaitu Dipo dan juga seorang Tatigo. Going for the garden three and also going for the second lap. Here we go, Dipo on the inside line of the first corner, tapi dibantahkan saja dari seorang Tatigo, memiliki braking power yang jauh lebih berani dari seorang Dipo Akbar. Ya, cukup agak aneh ya kita lihat the battle between Ducati yang bisa dibilang dengan motor yang sama, tapi keduanya sedang bertarung untuk perebutan posisi kedua. Dipo Akbar against Tatigo. Sementara itu di posisi 7 dan juga 6 ada Ozzy dan juga Nabil Ashoki antar KTM dan juga Ducati. Untuk sementara ini di posisi 7 dan juga 6 hanya terpaut 0,1 detik. Andy Au sementara itu masih ada di posisi terdepan, sudah meninggalkan di 1,6 detik. Ada sedikit hampir saja clash barusan antara Tatigo dan juga Dipo Akbar, but race is still on untuk keduanya. Masuk ke turn 6 dan juga chicane di 7 and 8 yang sangat-sangat cepat sekali. Kita lihat akankah ada switching, tapi tidak. Tatigo masih cukup solid untuk memimpin di posisi depan, di posisi kedua di depan dari Dipo Akbar. Masuk ke turn 10, saat lagi kita lihat akan masuki downhill yang sangat-sangat krusial untuk semua rider bisa melakukan overtake, tapi akan sangat riskan untuk melakukannya, bisa tradable. Dan betul saja kita lihat Dipo Akbar hampir saja bisa melakukan overtake dari outer line. Yes, nampaknya sedang terjadi pertarungan cukup sulit antara Dipo Akbar yang seperti Om Ado bilang tadi. Oh, Dipo Akbar is down. What just happened dari seorang Dipo Akbar yang tiba-tiba terjatuh. Nampaknya Dipo tidak bisa melanjutkan pertandingan dengan seorang Tatigo di row terdepan. Battle for the second position nampaknya harus sirna dari seorang Dipo. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi yang jelas Dipo tiba-tiba terjatuh saja. Nampaknya sedikit komentator curse yang terjadi membuat seorang Aki naik ke posisi ketiga. Yang nampaknya juga Aki sedang dalam kondisi yang tidak cukup baik dikarenakan tepat di belakang seorang Aki ada seorang rekan tim dari Nabil Ashoki. Ikam Jar terjatuh, sayang sekali kena entry yang juga berbahaya dari seorang Ikam Jar yang hampir bisa menabrak dari seorang Dipo Akbar. Nampaknya Dipo try to gain more pace kembali untuk tetap berada di depan. Yes, masih ada 4 lap tersisa untuk dari seorang Dipo untuk kembali berada di depan. Tapi akankah ia bisa melakukan hal tersebut dikarenakan di depannya persis ada seorang KY Ozzy Germanos, mantan rekan tim dari seorang Dipo Akbar, dan Nabil Ashoki rekan tim barunya itu. Dan kita bisa lihat senyuman dari seorang Ikam Jar dalam race pada malam hari ini melawan rekan tim itu, yaitu ada Rizky MP going for the turn 7 and also going for the turn 8, switching on the right corner. Rizky MP yang masih berusaha untuk kembali, dan here we go, nampaknya pemandangannya luar biasa dari seorang Rizky MP, dan itu dia di Lucky Hike. Sayang sekali Beruk Gaming harus tumbang di tikungan yang very fast tersebut. Yes, sangat sayang sekali another crash untuk RSGP rider kita Beruk Gaming yang harus terjatuh untuk ketiga kalinya bahkan saat ia berusaha kembali lagi memasuki track. Dan sementara itu Andy Au kita lihat on board bersama kita di posisi terdepan dengan fast lap di tangannya, tidak tersentuh sama sekali. Akibat start yang sangat-sangat luar biasa, ia bisa meninggalkan rider di belakangnya 2,5 detik, yaitu Tatigo yang bisa dibilang pelaku teammate-nya juga tapi rival juga
ada di posisi kedua untuk sementara ini. On cam bersama Ozzy di posisi ke-6 berusaha mengejar Germanos yang sudah ditinggalkan oleh Diko Akbar di Factory Yamaha untuk posisi kelima sejauh ini dengan gap 0,1 detik ke Nabil Ashoki, yang dimana kita bisa lihat dari P4 sampai P6 ini ada 3 rider battle yang mungkin saja bisa terjadi di dalam waktu dekat karena gapnya ada dari 3 rider ini di bawah 1 detik. Ya, selama kita bisa lihat Nabil Ashoki still try to defend his position dari serangan Germanos, dan tepat di belakang Germanos ada seorang Ozzy going for a third time, mana tak terasa kita sudah masuk ke lap keempat, yang dimana kali ini Germanos harus benar-benar solo rider, no teammate anymore dari seorang Germanos setelah Yas sebelumnya harus ditinggalkan dari seorang Dipo Akbar, mana Dipo Akbar memutuskan untuk berpindah ke Gresi. Ini nampaknya juga ada sebuah bursa yang cukup menarik di M1 PlayStation PC pada malam hari ini, dan kalian bisa lihat Ozzy try to form the inside line tapi dibantahkan begitu saja. Tapi here we go, another attack from the Ozzy going over final corner, third 12, here we go, side by side they come, Germano from the outside, Ozzy from the inside on the main straight, Garden straight, and also going for the love vibe. Ozzy memiliki benefit acceleration yang sangat-sangat luar biasa untuk mengalahkan dari seorang Germanos dengan RC16-nya melawan YZ Remonic dari seorang Germanos. Here we go on the verse corner, Dohan corner, kalian bisa lihat Germanos try to attack tapi failed on the second corner, also on the Saturn loop. Ozzy masih berada di depan, sayang sekali nampaknya di sisi belakang Kewa harus terjatuh. Yes, kita lihat ini Jakawa yang harus terjatuh masuk di gravel kembali lagi. Turn kedua atau Southern Loop menjadi posisi atau tikungan yang memakan banyak sekali korban, bahkan sedari kelas M2 di minggu atau di hari sebelumnya, di hari Jumat kemarin. Kita lihat Kewa yang sangat-sangat agresif berusaha kembali untuk mendapatkan pace-nya di posisi sebelumnya, tapi tentu saja tidak akan menjadi hal baik jika ia terlalu terburu-buru dan akan terjadi kontak antara Rizky MP dan juga Kewa yang mengakibatkan Rizky MP harus terjatuh sekarang ke gravel. Kembali lagi another rider is down, dan sekarang adalah Rizky MP yang harus turun hingga posisi ke-11. Mungkin tadi terjadi kontak dengan Kawa yang sedang berusaha mungkin agak sedikit kesal dan pushnya terlalu riskan. Kita lihat dia replay dari lap pertama yang bisa kita bilang trafficnya sangat padat, ada 3, 4, 5 bahkan 6 lebih rider, dan akhirnya Rizky MP dan juga Brook Gaming yang harus menjadi korban di lap-lap awal. Yes, dan juga kita lihat nampaknya Tatigo harus berjuang sendiri di posisi kedua. Tidak ada pressure nampaknya dari seorang Tatigo dikarenakan dia rekan timnya yaitu Adiao sudah melaju sangat kencang di posisi pertama dengan gap terpaut 3,8 detik dari seorang Tatigo. Dan here we go, Adiao still leading race on the Phillip Island. Nicely done and also good work dari seorang Andy Aul, dia memimpin jalanan dari awal balapan. Dan here we go, another replay yang nampaknya di first corner tadi, yang dimana ini adalah replay kejadian di turn kedua antara Rizky MP dan juga seorang Pro Gaming, yang menampakkan kalian bisa lihat tadi Rizky MP kehilangan gripnya di tikungan kedua, another korban di tikungan kedua, dan membuat diri nampaknya Pro Gaming yang nampaknya yang kehilangan grip di tikungan kedua tersebut, membuat Rizky MP pun juga ikut terlempar. Yes, nampaknya terjadi sebuah insiden hiccup. Kita bisa kembali, gapnya tiba-tiba jadi 4 detik dari seorang Andy Aul. Nampaknya Andy Aul berhasil meningkatkan pace-nya untuk menekan rekan timnya sendiri agar tidak bisa mengejar dirinya. Sementara itu kita akan melihat di row ke belakang antara Ikam Jo dan juga di Power. Germanos down, nampaknya Lucky Hike memakan korban kembali. Tikungan 9 membuat Germanos terjatuh. Ikam Jo pun juga harus terjatuh. Terus ya kita lihat kembali lagi turn 9 menjadi 2 korban sekaligus dalam satu lap yang sama. Germanos going down, Ikam juga going down, sekarang harus turun ke posisi 9 dan juga posisi 10 untuk kedua rider tersebut. Memasuki final lap untuk Andy Aul di posisi terdepan. Akankah ya mungkin sudah tidak perlu dipertanyakan lagi ya. Dia akan menang dengan sangat-sangat absolut di posisi terdepan dengan gap 4,3 detik sekarang. Aul is Too early. Kita berbicara terlalu cepat. Andy Aul is down here in the second corner. Tatigo taking on the lead, menjadi pemimpin balapan terbaru di lap terakhir Phillip Island. This is an unbreakable moment. Sangat-sangat tidak kita duga, tiba-tiba saja Andy Aul setelah absolute lead race-nya harus terjatuh. Kita lihat nampaknya terlalu entry-nya terlalu dalam di turn kedua. It is a bad luck untuk Andy Aul. Tatigo taking on the lead, dan nampaknya sudah pupus harapan bagi Andy Aul bisa memenangkan sprint race malam hari. Tapi kita masih memiliki 2 sektor terakhir. Akankah Andy Aul bisa mengejar di 1,8 detik ini, atau Tatigo yang akan memenangkan race di Phillip Island untuk sprint di round ke-8?
Yes, here we go. Kita on cam bersama Tatigo apakah mendapatkan sebuah performa dan yes, kesempatan laki yang luar biasa dikarenakan jatuh di awal di starter loop tadi membuat Tatigo langsung memimpin balapan setelah ia sempat battle dengan Dipo Abad, tapi sayang sekali Dipo Abad terjatuh dan membuat dirinya aman di pos kedua. Tapi kali ini dengan jatuh rekan tim Andi Aul memimpin jalan balapan, Tatigo sekarang tinggal mencicipi podium pertama, going tergantung the straight. This is the final lap. Tatigo winning race on the sprint race on Phillip Island round ke-8. Aku Tata Mandiri, dan yes, well played dari seorang Andi Aul yang harus terjatuh di sisa-sisa momen terakhir. Aking on the turn, Nabil Ashoki finish di posisi keempat. Jadi pertanyaan yang sangat besar bagi Andi Aul, kenapa ia bisa sampai terjatuh? Padahal tidak ada pressure dari gap yang dekat, tidak ada pressure dari Tatigo yang menempel sangat jauh 4 detik, tapi ya apakah fokusnya tiba-tiba hilang atau seperti apa? Tapi ini dia final result kita, Tatigo on the win di posisi pertama, Andi Aul di posisi kedua, tapi masih dengan fast lap ya. Kayaknya satu-satunya rider yang baru tembus 123,8 orang. Wah, ini di luar nalar ya. Tapi ya kita lihat posisi ketiga ada Aki 2X, Nabil Ashoki di posisi keempat, Ozi menutup top 5 di posisi kelima, ada Dipo Akbar untuk posisi keenam, dan dari posisi 7 sampai 12 ada KY, Fadlur, Germanos, Ikamjo, Rizky MP, dan juga Beruk Gaming. Yes, itu dia, gila. Walaupun ada yang terjadi, tapi lap time yang dicetakan di sprint pada malam hari ini benar-benar sangat kencang. 2 lap 238, itu very fast for race ya. Ini bukan sebuah pencatatan waktu tapi melainkan ini ada race. Ini mah tentu saja di sebuah race ini memerlukan fokus yang berbeda seperti time attack, dimana kalau di race kita akan tentu saja akan jauh lebih fokus untuk mengamankan posisi kita ketimbang untuk mencetakkan waktu, dikarenakan yes memiliki fokus yang berbeda. Tapi yes, Andi Aul membuat hal itu terjadi, yang mana ya walaupun juga harus terjatuh di tikungan kedua di momen-momen terakhir. Yes, terlihat di starter loop tadi titik kedua entry dari seorang Andi Aul benar-benar too early yang membuat dirinya bahkan melewati sebuah gravel, yes, melewati sebuah gravel dan juga curb lebih tepatnya, yes, melewati sebuah curb dan yes, terjatuh begitu saja dan membuat Tatigo yang stay on the pace dengan pace yang nyantai di posisi kedua berhasil melewati seorang Andi Aul dan yes, mendapatkan sebuah kemenangan pada malam hari ini di sprint race tentunya. Yes, another drama di kelas M1 PC. Yang dimana entah mengapa kelas M1 PC ini selalu terjadi sebuah drama-drama yang membuat kita ya tentu saja terkaget tentunya. Terutama ini adalah very late drama. Final lap tentunya. Nah, ini mungkin menjadi salah satu drama yang paling mengejutkan ya sejauh ini sampai round ke-8. Entah kenapa, mungkin kalau kita sedikit analisis ini Andi Aul ada kemungkinan dia salah ngambil racing line, salah apex, atau mungkin di entry sebelumnya itu kan biasanya kalau pembalap tuh buat ngambil tikon ke kiri dia ke kanan dulu baru ke kiri kan. Itu mungkin aja di entry-nya dia kena curb duluan sehingga nggak stabil, atau lagi nge-push buat dapetin fast lap barunya lagi, mungkin tadi sektor satunya ada potensi lah buat dapetin yang lebih cepat lagi hingga dia kehilangan fokus, hanya fokus untuk dapat fast lap, tapi pada akhirnya ya harus terjatuh. Mungkin aja itu bisa jadi salah satu faktor, tapi tetap kita nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin nanti bisa kita langsung tanyain aja nih apa yang terjadi sama Andi Aul sampai akhirnya dia harus ya kehilangan posisi pertama bisa dibilang setelah lead 4 detik. Atau ini yang gara-gara kita sebut tadi, siapakah yang akan cosplay dari jadi Jorge Martin meskipun dia nggak jatuh gitu, Jorge Martin nggak jatuh tapi benar-benar turun posisinya cukup menyebalkan. Apa ya, kalau Martin sampai posisi 5 ini juga cukup menyebalkan sih, udah lead 4 detik di depan harus finish di posisi kedua gitu kan, kayak aduh ini pasti batin iya tapi mau marah juga gimana kalau misalkan emang pure mistake sendiri. Jadi ya Andi Aul still a solid race. Dan kalau kita lihat dari fast lap juga di qualifying tadi, padahal qualifyingnya 124,1 gue lihat tadi, tiba-tiba race 123,8. Jadi ya kita nggak tahu lah, Andi Aul ini emang lagi pace-nya dia lagi bagus banget di season ini, dan kita lihat aja nanti. Ya kembali lagi lah, kita nggak muluk-muluk, kita pengen nanyain aja apa yang terjadi sih tadi di akhir-akhir lap nih sama Andi Aul gitu. Ya benar kali, benar kejadian yang yes tentu saja merugikan untuk dirinya sendiri dan menguntungkan dari seorang Tatigo yang yes tetap kalem di posisi kedua dan nampaknya ya melihat rekan tim yang jatuh di turn kedua tadi, dan itu adalah final lap
tentu itu akan menjadi kesempatan yang emas untuk mengambil alih posisi pertama tentunya. Dan Aki stay on di posisi ketiga. Yes, another P ketiga untuk seorang Aki untuk kesekian kalinya di sprint race pada malam hari ini. Dan tentu akan menjadi hasil yang cukup baik untuk seorang Aki di klasemen, dikarenakan yes, Aki selalu mendapatkan konsisten result terus. Tentu saja itu akan cukup bagus untuk seorang Aki mempertahankan di klasemennya, dan kedua dengan Tatigo yang apakah akan mendapatkan poin tambahan pada malam hari ini, dikarenakan yes mendapatkan sebuah rezeki bisa dibilang setelah jatuhnya Andy Aul di tikungan kedua. Das yes another korban ya bisa dibilang untuk di tikungan kedua setelah kita berbalik ke hari sebelumnya di kelas M2 banyak sekali korban yang berjatuhan di sana, dan juga di kelas M1 yes N1 PlayStation sebelumnya juga sempat ada beberapa salah satu raung yang terjatuh di sana, dan kali ini Andy Aul yang juga terjatuh. Nampaknya memang tikungan kedua di Phillip Island atau Saturn Loop tersebut benar-benar banyak sekali memakan korban, dan ya terlihat nampaknya banyak sekali rider trouble di situ. Salah satunya Andy Aul sendiri yang harus early apex, dan yes bahkan terlalu early, bahkan melewati kata early yang membuat dirinya harus touching di grass di sisi dalam tikungan kedua dan membuat dirinya terjatuh. Kita pun yang sedang menyaksikan race tersebut sangat terkejut. Padahal kita sedang membahas Andy Aul, tapi tiba-tiba Andy Aul terjatuh. Nampaknya komentator curse sedang terjadi pada Andy Aul pada malam hari ini. Entah kenapa ini komentator curse kita lagi agak kenceng nih dari beberapa race sebelumnya. Ya kita nggak tahu ya, itu mungkin hanya kebetulan aja, biasalah kayak Iya, gitu. kebetulan. Ya udah nggak aneh terjadi. Kayak di MotoGP kebetulan pun kadang kayak gitu. Tapi ya kita kembali lagi, ini dia top rider kita di Parc Ferme untuk sprint race kelas M1 PC malam hari di Phillip Island, Australia. Yang kita lihat sudah ada 3 rider, ada Akido X, Andy Aul, dan juga Tatego. Kita akan langsung mulai dari posisi ketiga, yaitu Om Aki. Halo Om Aki, selamat malam. Ya, selamat malam. Oke Om Aki, hari ini kembali lagi ke podium ketiga, menambahkan koleksi podium ketiganya untuk ketiga kali juga nih di sprint race. Iya. Gimana Om balapan malam hari ini? Sebenarnya kayaknya sih untuk kali ini saya gambling ya, pakai ban depan soft medium karena cloudy. Tapi ternyata di sektor 3-nya itu di bagian slow cornernya kurang stabil gitu, jadi sering slide. Jadi tadi hampir crash di lap berapa gitu ya, di lap ketiga kalau nggak salah setelah si Dipo jatuh. Jadi udah itu tuh udah saya planin pace-nya di sektor 3 biar ban depannya tuh nggak merah ya. Soalnya tadi tuh merah banget. Waduh. Ya di next sektornya baru push lagi sih. Jadi ya sedikit hilang confident gitu pas tadi pakai soft pas udah di lap kedua. Pas di lap 1 sih feelingnya masih ada, cuman pas di lap kedua beda banget feelingnya. Paling itu aja sih. Paling kalau misalnya besok cloudy lagi, mungkin ya besok hujan ya. Udah nggak tahu lah. Dapat bocoran. Waduh. Udahlah besok mah gimana nanti aja lah. Oke, it is still a solid race, dan juga ya good game untuk playing safe ya malam hari ini. Kembali naik lagi ke podium di podium ketiga, tentunya poin yang sangat berarti untuk klasemen. Best of luck, besok sudah dapat spoiler ya, besok kita akan hujan-hujanan, jadi ya semoga yang terbaik di race berikutnya. Thank you Om Aki. Oke, itu dia Aki Dua X yang hari ini finish di posisi ketiga, dan kita langsung berpindah ke posisi kedua, itu ada Andy Aul 94. Halo, selamat malam Om Andi. Wah, udah nge-fresh kayaknya nih. Wah, nampaknya benar. Kita tunggu dulu dari kembalinya Pak Andy Aul ya. Ini kemungkinan kameranya nge-freeze karena tidak ada pergerakan sama sekali. Nah, ini dia. Halo Pak Andi, bisa terhubung? Halo. Oke, ini dia Andy Aul 94 yang kita lihat start sangat luar biasa, berhasil kabur dari traffic yang sangat padat di lap pertama. Kabur juga 4 detik di depan Tatego. Tapi kenapa Om Andi tadi final lap-nya kenapa? Mungkin bisa langsung cerita aja sama kita di race kali ini. Ya tidak sesuai perhitunganku sih Om. Saya lihat gap jauh ya, 4 detik di last lap itu mau kejar fastest lap emang. Pengen lebih cepat lagi dari sebelumnya. Karena di kompetisi sebelah waktu kan nggak gini. Jadi mau cetak
waktu karena lihat gap lumayan jauh, kayaknya kalau jatuh sekali kayaknya aman deh, tapi jatuhnya jauh lagi. Aduh, coba andai jatuhnya di sektor 2 itu mungkin aman sih. Kalau di bagian-bagian tikungan-tikungan lambat itu kayaknya aman sih, cepat bangunnya motornya. Tapi ya di tikungan 2 nggak nyangka sih bisa jatuh di situ. Lebih ke nafsu sih Om. Lebih ke nafsu. Oke. Aduh. Oke. Tapi Handial is still a solid race ya. Semoga saja nanti bisa dibayarkan di main race, dan kita lihat juga tadi pace-nya udah luar biasa. Udah dapat 123,8 juga, tapi masih tetap ingin push ke fastest lap lagi. Tapi sekali lagi selamat Om Andi untuk posisi keduanya. Best of luck di main race nanti dan selamat istirahat. Thank you Om Andi. Thank you. Oke, itu dia Andi Aul di posisi kedua untuk sprint race malam hari. Kita berpindah ke yang finish di posisi terdepan setelah adem ayem aja di posisi kedua, tiba-tiba finish di P1 dan udah dapat stiker juga tadi, udah pamer stiker angka 49 ada. Kita langsung pindah saja, ini dia Tatego. Selamat malam Om Tatego. Malam Om. Oke Om Tate, hari ini kita lihat ya sempat tertinggal di awal-awal karena starting mungkin ada traffic juga yang sempat agak menghalau sedikit demi sedikit, dan kayaknya gapnya tadi udah cukup jauh, agak sulit untuk bisa finish di P1, tapi akhirnya bisa di P1 nih. Gimana race hari ini Om? Sulit Om. Jadi apa ya, tahun lalu saya juga turun di sirkuit ini. Tahun sekarang lebih ke ini, lebih ke main aman karena nggak tahu kenapa. Aku nggak suka sebenarnya Phillip Island. Lihat Aul jatuh di T2 itu kayak saya di keeping, mau hotlap jatuh di T2, karena nggak tahu kenapa ya T2 ini bukan horror, lebih horror kan ya di sektor 3 air itu ya, yang turun, yang biasa kita biasa membalap nabrak burung gitu. Ya, Tikungan 2 ini saya udah tahu sih. Waduh. Dia main konsisten aja kan, karena mana ya, mau maksa ngepush pun susah karena latihan DTA bos saya ya turun. Apa ya, susahnya di ini sih, di motivasi sama ambisi sih udah bilang. Nggak tahu kenapa ya, saya sekarang lebih ke target apa ya, udahlah ramein aja lagi, bukan sekarang ini di beliau karena memang saya udah kurang di game ini, saya benar-benar kurang banget gitu, karena tiap ngepush saya bilang itu, dan akhirnya ya salah satu cara terbaik menerima kenyataan. Saya kalah, ya udah kalah, ceritanya waktu saya di atas ini itu kan gitu. Saya kalah, terus ya ngapain malu kan kalau kita kalah, jadi anjir kok itu aja gue. Ya gitu, sulit. Oke, Tate. Tapi sekali lagi ini menjadi race yang mungkin tidak diduga-duga akhirnya bisa finish di P1 berkat kesabarannya juga, meskipun ya tadi seperti yang Tate bilang udah ya mungkin agak sulit untuk beradaptasi dengan game 1 ini yang emang ya tahulah kita juga gamenya gimana. Tapi sekali lagi selamat untuk Om Tatego P1 untuk hari ini. Best of luck nanti di main race dan kita akan ketemu lagi nanti. Thank you Om Tate. Yo, thank you. Oke, itu dia top 3 riders kita. Ada Tatego, Andi Aul, dan juga Akido X yang hari ini berhasil memenangkan podium di Phillip Island. Dan setelah kita akan melihat dulu untuk perolehan poin klasemen sementara yang berhasil ditorehkan oleh para rider setelah sprint race barusan. Ini dia untuk klasemen sementara kita di kelas M1 PC Agung Tahta Mandiri Championship 2023 setelah sprint race di round ke-8 Phillip Island Australia, yang sejauh ini masih dipimpin oleh Andi Aul 94 dari KKD Esport dengan 215 poin. Ada Tatego di posisi kedua dengan 177 poin, dan juga Dipo Akbar mengisi posisi ketiga dengan 142 poin. Akido X mengisi posisi keempat, dan menutup top 5 ada Fadlur di posisi kelima, ada Kawai di posisi ke-6, Ozi untuk posisi ke-7, dan Nabil Ashoki untuk posisi ke-8, serta di posisi 9 dan 10 ada Bagus Budiman dan juga Germanos.
Kita berpindah ke posisi 11 sampai dengan 16 di mana kita lihat ada Brook Gaming, Super Fires, Rizky MP, Ikamjo, Farel Verstian 40 dan juga Fauzi Hadi Bintoro yang sejauh ini masih ada di posisi 11 dan juga 16 sampai 16 sorry. Dan itu dia untuk sprint race kita malam hari ini yang ditutup dengan sangat luar biasa. Sudah dapat spoiler ya, kita besok di main race akan hujan-hujanan, jadi mungkin flag to flag, tapi kayaknya nggak tahu nih, kita lihat aja nanti. Kalau misalkan ada flag to flag pastinya akan menambah keseruan, tapi ya kita lihat aja di main race besok yang akan diselenggarakan di jam 9 malam. Dan juga buat teman-teman yang nonton MotoGP, besok adalah sprint race-nya karena main race-nya tadi udah, dan ini bakal agak siangan juga kalau nggak salah, pagi menuju siang di sprint race nanti. Jadi jangan sampai ketinggalan kalau misalkan ingin menyaksikan keseruannya. Terus kita juga besok akan ada di jam 9 malam dan akan kembali lagi bersama kami ini nantinya. Dan mungkin itu aja ya Om Roris untuk malam hari ini. Kita akan istirahat dulu dan akan bertemu lagi di besok hari untuk menyaksikan main race di kelas M1 PS dan juga M1 PC. Dan sekali lagi terima kasih juga untuk sponsor kami, ada Agung Tahta Mandiri serta media partner kami MGPI dan juga Indo Motor Racing yang sudah mendukung berjalannya event di 2023 ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan dan juga terima kasih kepada semua rider dan juga terima kasih Om Roris serta Om Fernelli yang sudah mendukung berjalannya event kali ini dan membawakan juga keseruan di race-race tiap race. Kita akan ketemu lagi besok, jadi sehat-sehat terus untuk semuanya, bahagia-bahagia terus juga, and see you guys in the next time.